Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Susilorini di mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi perempuan dalam berbagai siklus kehidupan. Seperti kita tahu bahwa daur siklus kesehatan reproduksi wanita itu adalah sepanjang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, bayi, kanak-kanak, pubertas, remaja, hingga masa reproduksi, yakni reproduksi sehat usia 20-35 tahun, sampai klimakterium, menopause, dan senium. Siklus kesehatan wanita ini banyak yang dibutuhkan. Ini tergantung pada setiap masanya. Misalnya pada masa konsepsi. Pada masa ini dimulai dari kehamilan sampai dengan bayi baru lahir punya proporsi kebutuhan yang sama, yakni adalah kebutuhan nutrisi bagi bayi dari ibunya. Sedangkan pada masa bayi dan anak-anak mempunyai kebutuhan antara lain adalah mendapatkan ASI eksklusif dan penyapihan yang layak, tumbuh kembang yang baik, pemberian makanan dan gizi seimbang, imunisasi, serta manajemen terpadu balita sakit, pencegahan dan penanggulangan kekerasan, pendidikan dan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Pada siklus remaja juga butuh beberapa hal seperti gizi seimbang, informasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan termasuk kekerasan seksual, pencegahan terhadap ketergantungan nafsa, dan pencegahan terhadap kehamilan tidak diinginkan serta aborsi. Pada masa perkawinan, usia wajar sangat dibutuhkan pendidikan dan peningkatan keterampilan bagi remaja, peningkatan penghargaan diri, dan peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Selanjutnya adalah masa usia subur. Pada usia subur juga terdapat banyak kebutuhan, yakni antara lain adalah kehamilan dan persalinan yang aman, pencegahan dari kecacatan dan kematian akibat kehamilan pada ibu dan bayi, kemudian menjaga jarak kelahiran dan jumlah kehamilan dengan penggunaan alat kontrasepsi, pencegahan terhadap penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, serta pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Pada usia subur juga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan masalah aborsi secara rasional. Deteksi dini kanker payudara dan kanker rahim tentunya, serta pencegahan dan manajemen infertilitas. Kemudian siklus selanjutnya adalah pada usia lanjut. Pada usia lanjut juga wanita membutuhkan bantuan, khususnya dari tenaga kesehatan, antara lain untuk memberikan perhatian pada masalah meno dan andropause, perhatian dari penyakit utama degeneratif termasuk rabun, gangguan mobilitas dan osteoporosis, serta deteksi dini kanker rahim dan kanker prostat. Nah, pada siklus kesehatan reproduksi tersebut juga terjadi perubahan pada setiap siklusnya. Perubahan itu antara lain pada masa konsepsi yang menjadi pokok utama tumbuh kembang janin dalam rahim adalah interaksi antara janin dan ibu melalui plasenta, ya, dengan pusatnya pada ruang interfilosa, ya, di mana faktor janin, kromosom, dan air ketuban ini sangat berperan penting dalam memberikan transportasi nutrisi dari ibu ke janinnya. Nah, faktor konsepsi ini sangat tergantung pada beberapa faktor selain faktor janin. Juga ada faktor plasenta dan faktor ibu. Jadi ibu yang sehat, plasenta yang baik itu tentu akan memberikan tumbuh kembang janin yang sehat selama masa kandungan. Kemudian tahap bayi dan anak. Pada tahap bayi dan anak itu terjadi perubahan fisik. Perubahan fisik yang kita sebut biasanya dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini pada masa bayi sangat dipengaruhi oleh pemberian ASI dan penyapihan yang layak. Sehingga nutrisi yang ibu makan ketika menyusui ini juga punya peran penting dalam pertumbuhan bayi. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh pemberian makanan dan gizi seimbang serta riwayat imunisasi juga pendidikan. Kemudian pada tahap remaja. Pada tahap remaja terjadi perubahan fisik dan psikososial. Perubahan fisik remaja putri ditandai dengan adanya dorongan yang kuat, adanya pertumbuhan dan perkembangan kelenjar
hormon seksual, kemudian meningkatnya berbagai fungsi organ tubuh sehingga menghasilkan kekuatan fisik, ya. Selain itu, selain perubahan pada masa remaja, tahap selanjutnya adalah perubahan pada usia subur, yakni perubahan pada fisik berupa warna kulit, perubahan payudara, perubahan pembesaran perut, pembesaran rahim dan mulut rahim. Pada tahap usia subur, ya, harus dipantau beberapa hal, seperti misalnya perawatan antenatal, cara kelahiran, kemudian deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim, serta penyakit menular seksual. Di tahap selanjutnya, yakni pada usia lanjut, perubahan fisik pada usia lanjut yang perlu mendapat perhatian dari tenaga kesehatan antara lain adalah perubahan kulit. Lemak di bawah kulit pada usia lanjut ini sudah berkurang sehingga elastisitasnya menjadi menurun atau kendor. Nah, kemudian akan muncul bintik hitam pada kulit. Kelenjar kulit berkurang, ya, padahal kelenjar ini berfungsi untuk menjadikan kulit tidak kering dan keriput. Kalau kelenjarnya berkurang, maka kulit akan menjadi lebih mudah kering dan keriput. Kemudian sistem metabolisme tubuh, perubahan pada sistem metabolisme tubuh. Terjadi perubahan makanan, ya. Kemudian perubahan pada alat genitalia, liang senggama yang menjadi lebih kering sehingga mudah terjadi infeksi, serta perubahan pada tulang, ya, terjadi pengapuran pada tulang sehingga tulang mudah patah terutama pada bagian sendi paha. Nah, perubahan ini sangat membutuhkan pendampingan dari tenaga kesehatan supaya keluhan atau ketidaknyamanan pada usia lanjut ini bisa dilewati dengan menyenangkan atau paling tidak keluhannya bisa diminimalisir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi antara lain adalah faktor sosial ekonomi dan demografi, terutama tingkat kemiskinan dan pendidikan yang rendah, serta ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Kemudian selain faktor sosial ekonomi dan demografi, faktor budaya dan lingkungan juga sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi, termasuk praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Misalnya mencuci vagina dengan ramu-ramuan yang belum jelas kandungannya. Nah, kepercayaan banyak anak, banyak rezeki ini juga sangat mempengaruhi status kesehatan reproduksi suatu wilayah. Kemudian informasi kesehatan reproduksi yang membingungkan remaja, ya, setengah-setengah, itu juga terkadang justru malah menurunkan kesehatan reproduksi pada remaja. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor psikologis, terutama keretakan keluarga, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga seorang wanita terhadap pria, ya, yang membeli kebebasannya secara materi. Artinya apa? Wanita setelah menjadi istri biasanya dia cenderung menjadi ibu rumah tangga di rumah, sehingga dia akan bergantung pada suami. Selanjutnya adalah faktor biologis. Faktor biologis ini lebih identik dengan adanya kecacatan sejak lahir. Ya, baik cacat pada saluran reproduksi, misalnya pasca mengalami penyakit menular seksual, ya, sehingga menyebabkan rasa rendah diri dalam berinteraksi di masyarakat. Nah, ini butuh pendampingan seorang tenaga kesehatan untuk bisa kembali survive di masyarakat. Misalnya seorang remaja pasca dia melakukan aborsi, itu bagaimana pendampingan kita untuk mengembalikan lagi rasa percaya dirinya, mengembalikan lagi semangat hidupnya. Kemudian selain kebutuhan perubahan pada siklus kesehatan reproduksi wanita, yang perlu kita tahu adalah tentang kelainan kongenital pada sistem reproduksi. Jadi ada beberapa kelainan kongenital pada sistem reproduksi, khususnya pada wanita, ya, yang perlu kita ketahui. Kelainan-kelainan kongenital ini disebabkan adanya kelainan kromosom ataupun faktor lingkungan. Jika kelainan kromosom, khususnya kromosom seks dan gangguan hormonal, ini seringkali menimbulkan masalah interseks. Nah, faktor lainnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti misalnya keadaan endometrium yang mempengaruhi nutrisi janin, kemudian adanya penyakit metabolik, lalu penyakit virus,
dan obat-obatan teratogenik. Nah, kelainan-kelainan kongenital itu yang pertama, yang terjadi di vulva, yang kita sebut dengan hymen imperforata. Jadi selaput darah tidak dapat menunjukkan lubang, jadi lubangnya tertutup. Selanjutnya adalah atresia kedua labiominus. Ya, jadi biasanya kalau atresia labiominus ini disebabkan oleh membran urogenitalis yang tidak menghilang dengan sempurna. Kemudian kelainan bagian vulva lainnya adalah hipertrofi labiominus kanan kiri. Ada juga duplikasi vulva. Kemudian ada hipoplasi vulva. Dan selanjutnya adalah kelainan kongenital pada perineum, yakni di mana bayi tidak memiliki lubang anus atau anus bermuara pada sinus urogenitalis dan terdapat satu lubang dari mana keluar air kencing maupun feses. Jadi feses sama kencing keluarnya di satu lubang. Nah, kelainan selanjutnya adalah kelainan kongenital yang terjadi pada vagina, seperti misalnya septum vagina. Jadi ada sekat sagital di vagina, ya, bagian atas. Kemudian ada juga aplasia atau atresia vagina. Jadi vaginanya tertutup, tidak ada lubang. Kemudian ada kista vagina. Kista ini biasanya terbentuk dari sisa-sisa ductus Gardner yang terletak di bagian anterolateral vagina. Penanganannya gimana kalau kista vagina? Ya, dilakukan kistektomi atau pembuangan kista di operasi. Kemudian kelainan lainnya adalah kelainan pada uterus dan ovarium. Seperti misalnya uterus unicornis, ya, yaitu rahim yang mempunyai satu tanduk sehingga bentuknya seperti pisang. Kemudian ada juga septat uterus atau uterus septus, yaitu kelainan rahim yang sebagian atau seluruh dindingnya terbelah, seolah punya sekat, jadi dua bagian. Kemudian ada juga uterus bicornis, yakni bentuk rahim seperti bentuk hati, punya dinding di bagian dalamnya, dan terbagi dua di bagian luarnya. Kemudian ada uterus duplex, yakni kelainan rahim yang memiliki dua leher rahim. Sebagian besar kasus ini mempunyai dinding yang memisahkan vagina menjadi dua bagian. Lalu ada juga uterus arcuatus, ya, yakni kelainan struktur uterus. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah kelainan pada bagian ovarium, yakni ovariumnya tidak terbentuk sama sekali atau tidak terbentuk secara sempurna. Nah, itu tadi kelainan-kelainan kongenital pada siklus reproduksi wanita. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan akses forum di Sekalsa Universitas Harapan Bangsa Prodi Kebidanan D3. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.